Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulay Bahrudin dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Ternate dengan program studi D3 Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang prosedur persiapan pasien anak dengan gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yang saya bahas yaitu persiapan menjalani pemeriksaan CT scan otak pada si anak. Pengertiannya sendiri, CT scan atau computed tomography scanning kepala atau disebut dengan CT scan kepala adalah suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Pemeriksaan ini dia memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan X-ray yang biasa. Yang pertama, pasien yang memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan CT scan, salah satunya menggunakan pakaian yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Pasien juga mungkin harus bersalin pakaian dengan gaun rumah sakit, mengganti pakaian dengan gaun rumah sakit. Kemudian tak perlu memakai perhiasan pada saat melakukan CT scan kepala, termasuk anting-anting atau benda logam lainnya. Pada hari pemeriksaan, si perempuan dia harus melepas bra jika itu pada perempuan orang dewasa yang mengandung logam seperti kawat. Bila pemeriksaan CT scan ini dia menggunakan cairan kontraks, pasien harus berpuasa selama beberapa jam sebelumnya. Pasien juga wajib menginformasikan kepada dokter sesuai jenis obat yang tengah dikonsumsi dan ada tidaknya alergi pada si pasien tersebut, dan dokter mungkin dia akan meresepkan obat khusus untuk mengurangi reaksi alergi jika pasien dia memiliki alergi terhadap material cairan kontraks. Peralatan yang digunakan pada CT scan yang pertama yaitu alat pemindai CT scan, meja pemeriksa, cairan kontraks, tabung sinar X, komputer, tombol panggilan, dan juga intercom. Lanjut, posisi pasien. Yang pertama, dalam pemeriksaan CT scan kepala, pasien harus terlentang dengan kepala ke arah gantri atau rumah tabung sinar X-nya. Pasien harus tetap di garis tengah pemindaian. Kemudian, operator bisa menggunakan tali pengikat khusus untuk mempertahankan posisi kepala, dan pasien juga harus sedikit menunduk dagu ke arah dada pada saat melakukan pemeriksaan CT scan. Yang kedua, yaitu menjalani pemeriksaan elektrokardiogram atau EEG. Pengertiannya sendiri adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan pada otak. Tindakan ini dia menggunakan sensor khusus, yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EEG akan merekam aktivitas elektroda dari otak yang dipresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Yang ketiga yaitu magnetic resonance image atau MRI. Pengertiannya sendiri adalah jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Kemudian prosedur ini akan menghasilkan gambar organ dalam secara lebih rinci dan berbentuk 3 dimensi. Hasil MRI ini dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Sebelum MRI, informasikan pada dokter apabila pasien dia memiliki kondisi medis seperti adanya penyakit ginjal ataupun hati. Kemudian pada pasien yang baru saja mengalami operasi, memiliki alergi terhadap makanan ataupun obat tertentu, dan mengidap asma. Sedangkan pada ibu hamil atau kemungkinan si ibu itu dihamil. Kemudian prosedurnya, secara umum MRI biasanya menggunakan waktu sekitar 20 hingga 50 menit dengan prosedur yang pertama, yaitu pasien dia berbaring di atas meja khusus yang akan bergerak masuk ke dalam mesin MRI. Mesin ini dia berbentuk seperti tabung besar dengan lubang di kedua sisi dan magnet yang mengelilinginya. Yang kedua, tali pengikat bisa digunakan untuk memastikan posisi pasien dia tidak bergeser selama dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, keseluruhan atau sebagian badan pasien akan masuk ke dalam mesin. Keempat, mesin MRI akan menghasilkan medan magnet yang kuat di dalam tubuh pasien. Yang kelima, yaitu komputer akan menangkap sinyal yang dihasilkan oleh mesin untuk menghasilkan serangkaian gambar, tapi gambar dia akan memperlihatkan tiap gambar dia akan memperlihatkan potongan tipis tubuh si pasien.
Keempat yaitu pemeriksaan lumbar pexture atau lumbal. Pengertiannya sendiri adalah proses pengambilan cairan tulang belakang dan otak atau di bagian cerebrospinal. Prosedur ini akan dilakukan dengan menusukkan jarum ke celah tulang belakang di punggung bagian bawah. Persiapan sebelum melakukan lumbar pexture ini, yang pertama pasien disarankan untuk meningkatkan asupan cairan dengan memberikan banyak minum air putih sejak 2 hari sebelum prosedur lumbar pexture ini dilakukan. Yang kedua, pasien juga akan berpuasa selama 3 jam sebelum prosedur, namun tetap diizinkan untuk minum air putih. Yang ketiga, pasien sebaiknya didampingi oleh keluarga atau kerabat karena diperbolehkan membawa kendaraan selama 24 jam setelah prosedur. Yang keempat, pasien juga tidak disarankan menggunakan transportasi umum seorang diri. Yang kelima, pasien juga akan diminta untuk melepas semua perhiasan yang digunakan termasuk anting-anting agar lebih mudah. Sebaiknya pasien dia tidak mengenakan aksesoris ataupun perhiasan dari rumah. Pengaturan posisi sendiri pada pasien lumbar pexture ini, yang pertama pasien diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping, dagu kemudian didekatkan ke dada, dan lutut didekatkan ke perut. Yang kedua, pasien juga bisa duduk dengan tubuh bersandar ke depan atau memeluk bantal. Lanjut pengaturan posisi pasien saat prosedur lumbar pexture. Yang pertama, pasien diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping. Kemudian dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Yang kedua, pasien juga bisa duduk dengan tubuh bersandar ke depan atau dia memeluk bantal. Posisi-posisi tersebut dia membuat ruang di antara tulang belakang dia menjadi lebih luas.